Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Rohana. Bagaimana kabarnya hari ini? Kelihatannya agak Alhamdulillah. murung ya Bu ya? Iya, alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Cuma kali ini saya memang Gimana? agak murung. Kenapa Bolehkah Bu? saya meminta waktu Bu Mardia sebentar untuk saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini selama saya melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, Bu. Ya boleh. Saya juga kebetulan sudah nggak ada jam Bu. Silahkan apa yang mungkin Ibu butuh curhat atau share dengan saya silahkan Bu. Ya, jadi begini Bu Mardia. Ya. Saya itu kan akhir-akhir ini merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Bu. Hmm. Selain itu, ada beberapa murid-murid yang tidak mengerjakan tugas yang saya berikan di evaluasi pembelajaran akhir materi ataupun dalam hal mengerjakan tugas rumah itu, Bu. Oh, begitu ya. Itu sudah cukup lama ya, Bu? Atau baru-baru ini aja kegiatan ini? Baru-baru ini aja, Bu, setelah kemarin padatnya aktivitas kegiatan bulan Agustusan itu, Bu. Hmm, iya, oke. Tapi sebelumnya kira-kira obrolan kita kali ini apa yang Ibu harapkan ya, Bu? Nih, jadi saya berharap saya itu akan mendapatkan pencerahan ataupun solusi atas permasalahan tentang pembelajaran antusiasme siswa di kelas Ya. saya itu, Bu. Jadi saya berharap siswa saya itu diajar penuh antusias, penuh semangatnya gitu, Bu. Ya, oke. Mengharapkan sesuatu yang lebih antusias gitu ya Bu, dari Ya, biasanya ya Bu ya. Menurut iya. Bu Ana, kira-kira hal apa saja yang membuat murid itu tidak antusias dengan pembelajaran yang Ibu lakukan selama ini? Jika saya ingat kembali, menurut saya hal yang menyebabkan murid-murid tidak antusias itu pembelajaran yang saya berikan itu sedikit membosankan, terlalu monoton, karena di sini saya yang terlalu dominan banyak berbicara, banyak bercerita di depan murid-murid, dan saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk mereka berpendapat ataupun mereka aktif berbicara pada materi pembelajaran yang saya berikan, Bu. Oh, begitu ya Bu. Berarti seolah-olah Ibu itu sebagai pusatnya ya Bu ya. Pusat dari Iya, jadi pembelajaran saya itu tidak ya. menyukai siswa. Ya. Terus kira-kira mau seperti apa biar murid itu bisa antusias gitu Bu pembelajarannya? Menurut saya, sepertinya saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, dan membuat pembelajaran yang berpusat pada murid itu, Bu. Ya, ya, saya setuju dengan pendapatnya dengan Bu. Karena pasti anak itu butuh yang asik-asik gitu ya Bu ya, tidak monoton gitu ya. Terus kira-kira apa saja yang bisa membuat murid itu asik Bu dengan pembelajaran yang nantinya Ibu lakukan itu? Ya, tentunya pembelajaran itu harus membuat murid lebih aktif ataupun kita memusatkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan juga murid diminta aktif dalam pembelajaran, kemudian menciptakan adanya ice breaking di sela pembelajaran, ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik dan game itu bisa dicampurkan di evaluasi akhir materi agar anak mengerjakan evaluasi tidak begitu menakutkan. Jika diaplikasikan dengan permainan, membuat anak ada rasa senangnya sedikit gitu, Bu. Iya, betul, betul. Saya sependapat, Bu. Terus mengenai tugas yang Ibu berikan kan anak-anak itu kurang antusias gitu ya, Bu ya. Itu kenapa, Bu? Penyebabnya, Bu? Ya, kemungkinan itu karena saya memberikan tugas ke anak terlalu banyak ya, Bu, ya. Jadi saya juga belum memahami betul anak-anak sudah paham atau tidak, saya tidak menanyakan apakah yang diajarkan Bu Guru hari ini sudah paham, itu saya di situ tidak menanyakan dan memberikan tugas terlalu banyak, sehingga memberikan sumber belajarnya juga saya sedikit, sehingga membuat murid-murid ada yang tidak mengerjakan tugas, mungkin itu karena bingung tidak berani bertanya. Murid-murid tersebut memilih tidak mengerjakan tugas. Ya.
Ya mungkin itu ya Bu ya penyebabnya ya. Terus kalau boleh tahu Ibu itu menggunakan sumber belajarnya apa saja Bu di kelas Bu? Saya biasanya menggunakan sumber tambahan dari yang ada di perpustakaan bukunya, Bu. Atau kalau tidak, saya biasanya menggunakan LKS, lembar kerja siswa, yang murid itu ada LKS yang mereka beli sendiri itu, Bu. Oh begitu ya. Berarti mungkin murid kurang ya Bu ya, kurang Iya. adanya cara cara Ibu biar anak itu asik gitu ya. Mungkin ada sumber yang lain gitu Bu untuk yang dipakai Ibu, sumber yang lain Saya pikir pembelajaran yang lain. sebenarnya sumber belajar itu ada yang lainnya juga ya, Bu. Bisa dari media seperti kita melihat YouTube ataupun artikel di blog, atau kita bisa di yang lagi trending itu di TikTok ataupun di rilis IG ya, Bu. Itu bisa Ya. jadi sumber belajar juga ya. Iya Bu, apalagi sekarang kan zamannya sudah zaman modern ya Bu ya. Anak-anak lebih mengenal media daripada kita monoton mungkin ya Bu ya. Jadi Iya. anak-anak itu sudah sangat antusias dengan model-model seperti itu ya Bu ya. Ya, Eh, jadi sebenarnya di kurikulum mereka ini emang membutuhkan kekreatifan guru ya, Bu ya. ya, Kita sebagai guru sepertinya harus lebih kreatif dalam mencari sumber belajar. ya. Terus kira-kira untuk pencapaiannya Ibu antara 1 sampai 10 kira-kira sekarang sudah di nomor berapa ya Bu? Di antara rentang nilai tersebut, karena saya masih sedikit menyiapkan sumber belajar dan saya juga mengajar masih monoton, menurut saya sudah masih berada di rentang angka kelima, Bu. Oh, tentang 5. Terus apakah Iya. Ibu pengen meningkatkan level tersebut, Bu? Terus bagaimana caranya? Ya, tentunya saya sebagai seorang guru berusaha untuk menjadi guru yang profesional. Saya ingin meningkatkan paling tidak ke level angka 8 gitu, Bu. Jadi secara bertahap dulu, tidak Ya. langsung naik ke angka 10 karena itu terlalu ideal. Terus rencana Ibu kira-kira apa untuk mencapai level yang ke-8 itu, Bu? Ya, jadi yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Bisa jadi dari YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak kepada siswa. Dan juga saya akan setelah mengajari materi, saya akan coba tanya ke siswa apakah ada yang belum paham atau sudah paham. Jika ada yang perlu paham silakan dipertanyakan. Kemudian juga saya akan coba bagi tugas tersebut sesuai minat mereka masing-masing. Misalkan jika mereka menyukai visual, saya akan coba memberikan tugas berupa membuat mini booklet. Kemudian jika yang menyukai audio, saya coba mereka membuat lirik lagu yang berisi materi pembelajaran. Ataupun jika yang mereka suka kinestetik, bisa kita terapkan teknik make and match dalam pembelajaran. Ya, bagus sekali, Bu. Rencana Ibu mudah-mudahan berhasil ya, Bu ya. Terus kira-kira nanti siapa aja, Bu? Barangkali pihak-pihak yang lain yang mau membantu Ibu dengan untuk atau mencapai tujuan tersebut, Bu. Ya, tentu saja di sini pastinya saya akan mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi karena pastinya saya membutuhkan bantuan untuk menyiapkan proyektor jika kita akan mengajari anak menggunakan media YouTube. Kemudian saya juga akan meminta saran dan pendapat terkait materi yang saya ajarkan ataupun mengenai media yang akan saya ajarkan di pembelajaran saya nanti. Iya, betul sekali. Dengan berkolaborasi kan kita bisa mempermudah ya Bu ya tujuan kita. Terus kira-kira apa ini komitmen yang Ibu rencanakan ke depannya? Jadi komitmen saya itu saya akan berusaha menciptakan atau menyiapkan media pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu bisa menjalankan merdeka belajar.
dan saya akan membuat murid-murid saya senang, nyaman dalam mempelajari kegiatan atau pembelajaran yang saya berikan tanpa ada unsur paksaan ataupun akan saya serahkan nanti pemilihan sumber media ajar ke murid-murid. Jadi nanti saya tanyakan sesuai minat mereka inginnya media atau sumber belajar yang seperti apa, nanti akan saya terapkan seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali ya Bu. Mudah-mudahan rencana Bu Rohana nanti bisa lancar ya Bu ya. Nah, baik Bu Anah, tadi kita pembicaraan ini kira-kira apa yang Bu Anah dapatkan ya? Terima kasih Bu Maria atas waktunya untuk sharing atas pembicaraan kita hari ini. Alhamdulillah dari pembicaraan saya barusan, saya bisa menemukan solusi untuk membuat murid-murid lebih antusias dalam menerima pembelajaran. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita ya Bu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima Sekian, kasih Bu. Bu Rohana. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.